Di mana letak jiwa dan roh dalam tubuh? Dalam raga manusia, setiap tubuh saling bersinergi dalam menjalankan dengan keseimbangan yang sempurna. Demikian halnya keberadaan sistem-sistem kompleks dalam tubuh manusia, seperti mekanisme pernapasan, metabolisme, reproduksi, kekebalan tubuh, dan estetika tubuh. Masing-masing bekerja dengan sangat menakjubkan. Keseimbangan paripurna antara organ tubuh tersebut memungkinkan manusia menjalankan fungsi-fungsi vital berjalan dengan baik. Setiap sel tubuh mempunyai batas hidup masing-masing. Jika satu sel tubuh mati, akan diganti dengan sel yang lain yang sama dengan sel yang mati itu. Bahkan sel tulang yang tumbuh dan berubah per bulan, jika mati akan diganti dengan sel tulang lainnya yang sama dengan sel sebelumnya, kecuali sel ego otak. Jika salah satu dari sel ini mati, tidak ada pengganti sel baru. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kematian raga bukan berarti kematian manusia, sebab kehidupan raga bukan berarti kehidupan manusia. Ungkapan yang tepat adalah bahwa sel-sel tubuh manusia keterkaitan dengan rohnya. Karenanya sangat mungkin roh memiliki keterikatan dengan otak dan sel-sel, sebab sel-sel otak tak akan diganti dengan sel-sel yang baru. Demikian halnya dengan organ tubuh manusia lainnya, juga tidak terkait dengan kematian manusia itu sendiri. Buktinya adalah apabila salah satu sel tubuh diambil untuk sebuah penelitian di lab atau untuk transplantasi pencangkokan tubuh, sel-sel itu tidak mati serta bisa tumbuh dengan organ baru yang dicangkokkan. Demikian halnya dengan orang yang mengalami gagal ginjal yang harus diangkat dari tubuh setelah ginjal diambil, si pesakitan tidak meninggal. Sel-sel tubuh manusia dan organ manusia yang diambil tidak membuat jiwa atau roh manusia itu meninggal dunia. Demikian halnya dengan sel tubuh dan organ tubuh yang berfungsi mati. Hal itu tidak berakibat kematian manusia, sebab hidup dan kehidupan manusia terus berlangsung sejalan dengan hidupnya roh dan jiwa manusia, kecuali jika ada faktor-faktor yang menyebabkan roh dan jiwa tidak lagi berada di dalam tubuh manusia. Maka tubuh yang tidak memiliki roh dan jiwa itu akan sejatinya yang disebut kematian dalam arti yang sesungguhnya. Sebagian orang ada yang bertanya bagaimana jika organ tubuh hasil cangkok tumbuh bersama organ baru, sementara organ tubuh yang lama berasal dari organ baik-baik, sedangkan organ tubuh baru bekas.
organ tubuh manusia penuh dosa dan kejahatan. Adakah orang yang baru cangkok itu menanggung dosa-dosa organ tubuh barunya? Jawaban atas pertanyaan tersebut ialah organ tubuh tidak dihitung atas tindak kemaksiatan yang dilakukan manusia, baik organ tubuh asli ataupun organ tubuh hasil cangkok. Adapun yang dihisab adalah jiwa manusia yang menggerakkan tubuh untuk bertindak maksiat dan berbuat dosa. Jika demikian ada, lantas di mana sejatinya letak jiwa dan roh dalam tubuh manusia? Para alim menuturkan bahwa sangat mungkin jiwa dan roh berada di dalam otak, atau setidak-tidaknya memiliki keterikatan yang sangat dekat dengan otak. Sebab sel-sel dalam otak merupakan pusat rasa. Semua rasa yang dirasakan manusia terpusat pada otak. Lain daripada itu, otak juga merupakan titik sentral penyimpanan memori ingatan dan pengetahuan. Otak merupakan satu-satunya organ tubuh yang tidak pernah berubah, sedangkan organ tubuh lainnya berubah-ubah. Susunan saraf sentral terletak pada otak karena fungsi tertinggi dalam organ tubuh manusia terpusat di otak, sebab saraf yang terpusat di otak membawa perangsang dari luar ke pusat susunan saraf yang jamak disebut saraf sensibel, juga membawa perintah dari pusat susunan saraf ke urat daging saraf motor. Dengan demikian, semua rasa atau perangsang tubuh, baik dari luar atau dari dalam, terpusat di otak. Oleh sebab itu, ada yang menyebutkan otak manusia laksana komputer. Ada lagi bagian tertentu dalam otak yang menjadi pusat semua fungsi yang tertinggi di dalam tubuh manusia, yakni yang merecover semua ingatan, pengalaman, kemauan, pikiran, gerak yang didasari manusia, serta aktivitas panca indera dalam tubuh manusia. Atas dasar inilah otak disebut sebagai sentra kehidupan. Jika bagian khusus otak ini terganggu, bisa dipastikan tidak kesadaran manusia juga terganggu. Dengan demikian, otak merupakan mediasi antara roh dan jisim raga manusia.